Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Umi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Dan bersama kita juga telah hadir para mustami yang biasanya ada jauh datang-datang khusus untuk malam Jumat ketiga di bulan April 2015 ini. Kami hadir selama 1,5 jam ke depan dengan membahas fenomena dalam hidup kita dilihat dari sudut pandang Islam tentu saja. Tema kita malam hari ini menarik. Ini temanya yaitu keajaiban hati. Tadi juga sebelum on air saya sedikit curhat sama Syekh, mungkin para mustami yang di sini saya tadi ngobrol-ngobrol banyak. Dan itu memberikan pencerahan. Ini juga untuk pemirsa di rumah barangkali bagaimana sebenarnya dalam hati kita ada keajaiban-keajaiban yang akan kita bahas. Nah, pemirsa di rumah, ini saya ingin menyapa dulu yang ada di Banjar, Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Kota Kabupaten. Selamat malam pokoknya yang menyaksikan acara ini. Ya, kami juga mengajak pemirsa untuk berpartisipasi bersama kami di layanan SMS-nya 0896 80 95 5830. Yang mau bertanya, yang mau sharing, yang mau berbagi mungkin dengan tema kita malam hari ini, keajaiban hati, ataupun barangkali punya keluhan istilahnya hati, bagaimana agar termotivasi, silakan bisa bergabung dan nanti akan kita bahas. Nanti juga kita ngajak pemirsa para mustami yang di sini hadir untuk bertanya. Sehat Pak malam hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun di luar tadi sih agak-agak gerimis, mudah-mudahan ini tetap semangat untuk mencari ilmu dan mencari pencerahan. Bersama kita telah hadir Syekh malam hari ini. Sehatnya malam hari ini ya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita akan ngobrol ataupun bahas mengenai tema kita yang luar biasa yaitu keajaiban hati. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya silakan dengan pembahasan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin di studio yang berbahagia dan para pemirsa Radar TV dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian. Ini adalah momentum di malam Jumat kita bisa berkumpul dan pemirsa bisa mendengarkan di majelis ilmu, majelis yang akan membersihkan dosa-dosa kita, majelis yang akan mendatangkan kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada setiap diri kita, dan majelis yang akan menghidupkan hati kita supaya hati kita selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, keajaiban hati. Memang hati itu ajaib. Ya, kalau kita melihat fenomena ya, munculnya tindakan-tindakan kejahatan ya, seperti sekarang ini maraknya narkoba. Ya, walaupun sudah ya dieksekusi mati, tapi nggak membuat jerak nih bagi yang lain. Yang sudah masuk di LP saja masih bisa mengendalikan, bahkan punya pabrik, ya, punya pabrik ekstasi dan yang lain-lainnya. Termasuk juga tindakan-tindakan melawan hukum, korupsi dan yang lain-lainnya. Bahkan beberapa minggu yang lalu digemparkan ya di daerah Pangandaran itu ada seorang nenek-nenek yang meninggal bersimbah darah oleh kedua cucunya. Ya. Mereka mengaku yang membunuh itu karena dapat bisikan, hatinya dapat bisikan. Jadi yang dapat bisikan itu hatinya. Nah, tindakan-tindakan kejahatan, ya, tindakan-tindakan kriminal melawan hukum, ataupun sebaliknya tindakan-tindakan yang baik, yang memberikan kemanfaatan, yang memberikan kemaslahatan, ya, berakhlak yang mulia,
Nah, itu semua dari mana akar persoalannya? Dari mana akar persoalannya? Nah, kita langsung saja bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita sekalian dalam satu hadisnya yang sangat masyhur, ya populer. Beliau menyatakan, Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al-qalb. Yang artinya bahwa sesungguhnya di dalam rongga atau tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, positif, maka akan mempengaruhi kebaikannya itu kepada seluruh panca inderanya. Mulutnya, telinganya, matanya, kaki dan tangannya. Demikian pula apabila segumpal darah itu rusak, kotor, jahat, negatif, maka dampaknya akan menyeluruh. Seluruh panca inderanya menjadi jahat, menjadi buruk, menjadi busuk, menjadi jahat. Ala ketahuilah para sahabat, wahia al-qalb, segumpal darah itu adalah hati. Maka disebut qalb itu bahasa Arabnya artinya bolak-balik, nggak mau diem. Bolak-balik. Bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan. Lagi di majelis ilmu seperti sekarang kebaikan, baru pulang aja sudah ada bisikan keburukan. Nah, itulah fenomena hati. Nah, betapa pentingnya mengurus hati ini, sebab akan menimbulkan tindakan-tindakan kita. Kebaikan dan keburukan bersumber dari hati. Nah, di dalam rukun agama kita ini rukunnya nggak banyak-banyak, cuma 3. Dibandingkan dengan negara kita, ya, ada 5 dasarnya yang disebut dengan Pancasila. Rukun agama kita, agama yang hebat, yang mulia, yang datang dari sisi Allah. Wad'un ilahiyun, yang bersifat komprehensif ajarannya, seluruh tata kehidupan ada dalam Al-Quran. Tapi rukun agamanya cukup 3 saja. Atau disebut oleh para ulama disebut arkanuddin, rukun agama. Apa saja? Pertama yang berkaitan dengan keimanan atau ilmu tauhid atau akidah. Rukun agama yang kedua kaitan dengan fikih, syariat, tatanan. Baik hablum minallah maupun hablum minannas, ada aturan-aturan yang Allah dan Rasul tetapkan. Dan yang ketiga, yang terakhir rukun agama itu adalah ihsan. Oleh para ulama disebut ilmunya tasawuf. Maka ketika Jibril mengajarkan ihsan atau rukun agama yang ketiga ini, memberikan ruang lingkup anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarok. Engkau beribadah kepada Allah, batin kita, kalbu kita. Saking mantepnya, kata anak sekarang, mantep. Seolah-olah Allahnya kelihatan, seolah-olah ka'annaka tarah. Kalau belum bisa, fa innahu yarok. Kita yang jadi objek yang harus merasakan tatapan Allah kapanpun dan dimanapun. Jangan hanya di majelis ilmu saja merasa ditetap oleh Allah. Di kantor, di pasar, di keramaian, dan yang lain-lainnya. Maka kolbu kita harus terus merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi agama kita walaupun rukunnya 3 tapi komprehensif. Dari 3 rukun agama atau disiplin ilmu tadi, yang konsen pembahasannya, kajiannya hati adalah rukun agama yang ketiga yang disebut dengan ilmu tasawuf. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub misalnya, bahwa objek maudhu kajian ilmu tasawuf itu adalah af'alul qulub, pekerjaan hati. Jadi hati ini sering bekerja, sering bergerak. Nah, itulah yang menjadi ruang lingkup dari ajaran ilmu tasawuf. Nah, betapa penting karena tadi timbulnya tindakan dari seluruh panca indera kita bermuara dari hati.
Nah, bagaimana kalau hatinya nggak disentuh dengan rukun agama yang ketiga atau ilmu tasawuf? Mati, hancur, yang ada adalah nilai-nilai negatif atau yang disebut dengan sifat-sifat mazmumah dalam kolbu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana supaya hati kita ini penuh dengan keajaiban? Ya, kita ini kan pingin yang ajaib, yang aneh, yang hebat, yang luar biasa. Kita akan mendapatnya, kita akan menggapainya. Nah, dalam ilmu tasawuf, bagaimana supaya kolbu kita terasah, tergali, sehingga hati kita menjadi ajaib. Sebab hatilah satunya alat untuk menghubungkan kita dengan Allah. Jadi hati adalah alat untuk mengkomunikasikan hamba dengan Allah. Nih bapak-bapak yang hadir bawa HP enggak? HP ini sekarang ini semua pegang HP, pegang handphone. Setiap profesi menggunakan HP. Ya kalau dulu hanya orang elit saja. Nah, HP itu alat mengkomunikasikan antara seseorang dengan yang lainnya. Ada operatornya, ada XL, ada apa lagi? Simpati, terus Mentari, Eksis, dan yang lain itu operatornya. Nah, kita ini, hati adalah sarana media yang menghubungkan kita dengan Allah. Hatilah yang akan mampu berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, munajat kita kepada Allah, bahkan Allah memberikan bimbingannya ke dalam hati kita. Siapa operatornya? Supaya jalan komunikasi kita dengan Allah, operatornya bagi orang terdahulu, para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul, ada yang melanjutkannya, para ulama, para mursyid, para murabbi. Nah, mereka lah operator-operatornya yang akan menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa operator, gak akan terjadi hubungan, tidak akan terjadi komunikasi. Nah, maka oleh sebab itu pentingnya kita harus mulazamah di majelis ilmu, dekat dengan ulama, supaya komunikasi kita dengan Allah lancar. Ya, supaya sinyalnya gimana? Kuat. Kuat. Ya. Makanya kalau punya HP tapi sinyalnya lemah gimana? Nanti banyak halonya. Halo, halo. Nggak nyambung-nyambung, sepotong-sepotong. Ya. Baik, nanti saya ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Di rumah juga kami masih mengajak untuk berpartisipasi bersama kita. Tema kita malam hari ini masih keajaiban hati. Nanti akan lebih dikupas lagi lebih dalam bagaimana keajaiban hati itu hadir. Untuk itu tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Tema kita malam hari ini masih membahas mengenai keajaiban hati. Nanti juga kita akan mengajak para pesabi yang hadir untuk sharing, berbincang, kemudian membahas mengenai tema kita malam hari ini. Kita kembali lagi ke Syekh. Tadi masih dibahas mengenai keajaiban. Silakan. Ya, baik pemirsa Radar TV dan jamaah yang hadir di studio. Bagaimana supaya hati kita ini ajaib, ya, bisa berhubungan dengan Allah, munajat dengan Allah, nyambung. Ya, kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Maka di dalam ilmu tasawuf itu, kolbu kita ini harus ditempa, harus dilatih dari satu makom ke makom berikutnya. Disebut makomat. Jamak dari makom-makom. Nah, makom-makom inilah alat proses untuk menempa kolbu kita. Jadi harus memasuki makom-makom. Nah, makom ini bisa dianalogkan seperti stasiun-stasiun, terminal-terminal,
terminal 1, terminal 2, terminal 3. Atau ibarat tangga, anak tangga, anak tangga, anak tangga. Nah, kolbu, ya, kalau tidak diproses dari satu makom ke makom berikutnya, maka tidak akan ajaib, ya, tidak akan hebat hati kita. Apa saja yang disebut dengan makom-makom itu? Yang pertama adalah makom taubat namanya. Nah, kolbu ini harus masuk dalam proses makom pertama, yaitu makom taubat. Apa taubat? Arju'u ilallah. Hati kita harus selalu kembali kepada Allah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan kepada para sahabat, kolbu kita, hati kita itu ibarat gelas yang bersih, yang tembus pandang. Contoh ini, kelihatan nggak? Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Gelas. Ada isinya nggak? Apa isinya? Air apa? Putih apa? Ya. Nah, bisa kelihatan tembus pandang karena bersih. Nah, kolbu kita itu ibarat kaca yang bersih, yang tembus pandang. Sekali kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kolbu kita kotor. Ibarat gelas ini, ya, ada kotorannya yang menempel. Satu dosa, dua dosa, terus maksiat kita lakukan dan tidak mau taubat kepada Allah. Maka apa yang akan terjadi dengan kaca yang terus-terusan kena debu, yang terus-terusan kena kotor dan tidak dibersihkan? Kira-kira bagaimana kondisi kacanya? Buram, gak tembus pandang lagi, ya, kotor, gelap. Itulah kondisi hati yang terlumuri oleh dosa kita, oleh kemaksiatan kita. Nah, maka di dalam Al-Quran ada hati yang disebut dengan qasiyah. Fawailul lil qasiyah, lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang yang hatinya keras. Nah, keras itu diakibatkan tempelan-tempelan dosa dan kemaksiatan tadi, sehingga menjadi keras adanya. Nah, bagaimana supaya kolbu kita tetap bening, tembus pandang, bersih? Maka tentu tadi hati kita harus ditempa lewat makom yang pertama, yaitu makom taubat. Sebab hanya dengan taubatlah hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Nah, dosa kita kan nggak setahun sekali. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada disengaja, tidak disengaja. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, maka tentu membersihkannya pun, taubatnya pun jangan tahunan. Ini kadang-kadang yuk taubat sama orang tua sungkeman, ya, setahun sekali. Itu minta maaf kepada orang tua. Taubat itu tidak seperti sungkem 1 tahun sekali nunggu lebaran. Ah, tumpuk dulu dah dosanya biar banyak, tar sekali bersih-bersihnya apa? Lebaran. Nah, itu salah itu. Nah, jadi bersihkan hati kita dari tempelan, dari kotoran dosa dengan banyak taubat kepada Allah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayaum. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Ini yang hadir di sini berapa kali nih sehari semalam? Yuk kita ikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita istiqomah bertobatnya kepada Allah, maka kolbu kita dibersihkan lagi, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Sehingga iman itu akan subur di dalam hati yang selalu dibersihkan. Coba, iman itu mahal sekali, anugerah dari Allah. Kalau kita ya
memaknai iman itu dengan nilai yang tinggi, pasti kita akan memelihara dan menjaganya. Ya, contoh misalnya orang yang cinta menghargai burung tuh, ya, dikonteskan dapat juara. Kira-kira tiap hari dimandikan nggak? Yang punyanya belum mandi, burungnya sudah 2 kali mandi. Ya, sampai-sampai lupa mandi dirinya sendiri. Tapi kalau ditanya tuh, pernah nggak mandiin anak tuh? Kenapa? Karena memberi penilaian, penghargaan, sehingga ingin dipelihara, ingin dijaga. Nah, iman itu ada dalam hati yang bersih. Ketika imannya kotor, maka iman itu tidak akan tumbuh, bahkan hilang. Nah, inilah makom yang pertama yang harus kita istiqomahkan, yaitu untuk selalu bertobat kepada Allah. Jadi bersihkan lagi hati kita dari tempelan noda, dari tempelan dosa. Maka insya Allah hati kita akan terus mengkilap, hati kita akan terus bersih, hati kita akan dibersihkan oleh Allah, tembus pandang. Nah, ini makom yang pertama. Nah, maka kalau kita nggak mau berusaha, kita nggak mau berjuang memelihara hati kita untuk membersihkannya lewat makom taubat, maka yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Bayangkan kalau orang sudah kotor hatinya, ya, berani membunuh, bahkan ada yang membunuh ibunya, ada yang membunuh anaknya, berbuat kriminal, melawan hukum akan dilakukan sebab hatinya kotor. Hati kotor itu lebih berbahaya daripada kotornya jasmani kita. Kalau kita nggak mandi 1 minggu, ya paling bau. Tapi kalau kolbu kita nggak mandi-mandi, nggak dibersihkan lewat makom taubat, itu bahayanya luar biasa. Bagi pejabat, kalau hatinya nggak dibersih, nggak dibasuhkan lewat makom taubat, bahayanya menyengsarakan ratusan juta orang. Betul apa betul? Ya, yang akan terzolimi bukan 1 orang, 2 orang, ratusan juta orang, puluhan juta orang, ribuan orang. Kalau hatinya kotor, jadi dampaknya jauh lebih berbahaya ketimbang kotornya jasmani kita. Kalau kita mandi berapa kali sehari? Hah? 1 kali? Tergantung. Tergantung. Kira-kira kalau 3 hari nggak mandi gimana rasanya? Kata bahasa Jermannya rareget. Ya. Makan nggak enak, tidur nggak enak, ke kantor nggak enak. Kita akan merasakan ketika jasmani kita tidak dimandikan, tidak dibersihkan. Tapi sering kita merasa tenang, merasa terlena ketika hati kita kotor, gak dibersihkan lewat makom taubat. Nah, maka oleh sebab itu, masuklah kita dalam makom yang pertama, yaitu makom taubat kepada Allah. Ini kan sudah diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya kalau kita rajin taubat, rajin istighfar. Ya, man lazimal istighfar, ja'alallahu likulli hamin faraja. Barang siapa yang istiqomah, istighfarnya, taubatnya, menyucikan dirinya lewat istighfar, lewat taubat. Pertama, Allah buang rasa bingungnya, gundah gulanahnya. Yang hadir di sini ada yang bingung Pak Untuy susah pantai-antai. Ya, saking banyaknya, ya, merasa bingung, gelisah. Nah, yang membuat batin kita gelisah, gundah gulana, itu adalah dosa kita sendiri. Allah jelmakan menjadi rasa susah, rasa bingung. Nah, dengan istighfar, maka Allah ganti rasa bingungnya dengan plong hatinya, tenang hatinya, damai hatinya. Yang kedua, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Kita ini banyak masalah, yang ini belum selesai sudah datang masalah yang lain. Dirundum dengan berbagai macam masalah.
Jangan lupa, masalah-masalah itu penjelmaan dari dosa kita, dari kesalahan kita, dari kemaksiatan kita. Allah jelmakan menjadi problem-problem yang terus menerpa kita dalam kehidupan kita. Maka dengan istighfar, dengan makom tobat, Allah datangkan makhraja, jalan keluarnya. Coba kalau kita sedang tersesat di jalan, udah bulak-balik, tiba-tiba ada jalan keluarnya yang menunjukkan. Seneng nggak? Bahagia nggak? Nah itulah makhraja. Ya, baik. Nanti berarti tinggal ada pembahasan lagi sebelum nanti kita berbincang juga dengan para bersami yang hadir di sini. Pemirsa, nanti juga saya akan masih mengajak pemirsa di rumah yakin berpartisipasi bersama kita. Kita masih punya 3 segmen lagi berarti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati. Tema kita malam hari ini masih membahas mengenai keajaiban hati. Tadi sudah ada yang SMS, tapi nanti kita akan bacakan di segmen selanjutnya. Kita masih punya pembahasan lagi. Tadi masih ada beberapa yang belum dibahas, silakan. Ya, kita lanjutkan pembahasan tadi. Yang ketiga, kalau kita mulazamah taubat kepada Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki yang di luar perhitungan kita, tapi ada dalam perhitungan Allah. Ini yang hadir semua, rizki kita pingin luas atau pingin seret? Setuju semua ini, yang di rumah juga. Nah, salah satu ya, usaha yang harus kita lakukan supaya rizki kita luas, ya, luas ke dalam ruang lingkup hidup dan kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Rizki jangan kita sempitkan, proyeksikan sekecil-kecilnya, menganggap rizki itu hanya uang, hanya harta. Rizki itu luas, anugerah dari Allah. Nah, Allah akan berikan rizki yang luas sampai kita nggak bisa menghitungnya, kita nggak bisa mengira-ngiranya. Rizki yang luas, diberikan kesolehan, dikuatkan iman kita, dibarokahkan rizki kita. Nah, inilah makna daripada rizki yang Allah berikan dari hasil kita banyak bertobat kepada Allah. Ini pembahasannya belum ke ajaibnya ini. Sebab ajaib itu bonus. Ya, untuk dapat bonus keajaiban, kita harus bekerja dulu. Jadi makomat itu termasuk makom tobat, usaha kita, pekerjaan kita. Nanti kalau kita menjalankan makom-makom ini, baru Allah ajaibkan hati kita. Allah berikan keistimewaan hati kita. Nah, maka sebelum kita menggali apa saja keajaiban hati yang Allah berikan, harus usaha dulu. Kan orang sekarang tuh pinginnya bonus dulu, pinginnya simsalabim, ya ongkang-ongkang duduk tiba-tiba pingin jadi milioner, yang ada malah miliarder. Nah, makomat atau makom-makom ini banyak, tapi tidak akan dibahas dalam kesempatan ini semua. Saking banyaknya, ada makom tobat, ada makom butuhnya hati kepada Allah, ada makom sobar, syukur, dan yang lain-lainnya. Nah, kita akan membuka apa saja keajaiban hati itu sebagai bentuk anugerah dari Allah yang datangnya ke dalam hati. Keajaiban hati adalah apabila Allah anugerahkan ke dalam hati kita, bahasa tasawufnya, ma yaridu alal qalbi min kasbil asrarizat wa anwariha. Yang disebut dengan keajaiban hati, ketika Allah anugerahkan ke dalam hati kita kenikmatan batinnya, yaitu tersingkapnya hati kita. Sebab hati kita ini ada pintunya.
Nah, sering pintunya itu tertutup. Yang disebut keajaiban hati diantaranya, ketika pintu hati itu Allah buka, min kashfi, Allah bukakan pintu hati, sehingga rahasia-rahasia Allah masuk ke dalam hati. Sekaligus cahaya Allah masuk ke dalam hati. Terjadilah keajaiban hati. Nah, contoh, ya, ini rahasia Allah. Rabbul Alamin masuk ke dalam hati kita. Sebagian dari rahasia Allah masuk ke dalam hati kita. Betapa hebatnya, betapa ajaibnya hati itu, betapa mulianya hati, sampai rahasia Allah sebagiannya dimasukkan ke dalam hati kita. Kita jangan mengukur Allah yang luar biasa untuk pendekatannya saja. Nih, kalau kita dekat dengan presiden kita siapa namanya? Sekarang Pak Jokowi. Kira-kira kalau kita deket sama Pak Jokowi, bangga enggak? Bangga enggak? Bangga pasti dalam pandangan manusia. Saking deketnya rahasia pribadi Pak Presiden, ya, Jokowi, dibukakan kepada kita. Saking deketnya rahasia privasinya, pribadinya Presiden kita, Pak Jokowi, diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita. Kira-kira istimewa nggak kita? Berarti kita bukan orang sembarangan. Itu baru rahasia siapa? Pribadi Presiden. Nah, ini rahasia Allah dimasukkan ke dalam hati kita. Apa yang dimaksud dengan rahasia Allah? Yang mudah gini, Bapak Ibu sekalian. Allah lah fa'alul lima yurid. Allah lah yang menggerakkan, yang menjadikan, yang mentakdirkan hidup dan kehidupan kita dan seluruh makhluk, seluruh jagat raya alamin. Kita sakit, kita sehat, kita diberi rezeki, diluaskan, diseretkan dalam kehidupan. Ketika kita misalnya diberikan sakit, Allah buka rahasianya. Kenapa kita disakitkan? Kenapa kita disakitkan? Allah bukakan rahasianya, maksud dan tujuannya. Oh, ternyata disakitkan itu Allah ingin meningkatkan derajat kita. Kira-kira sakitnya, kata bahasa Jermannya, ngarasula enggak? Keluh kesah enggak? Allah aduh enggak? Akan keluar kata-kata tasbih, tahmid, dan takbir. Oh, ternyata ketika sehat, ya ketika sehat, banyak orang sehat. Muter-muter mall aja tiap hari. Disakitkan, alhamdulillah muter-muter tasbih. Bagus nggak? Jadi bagus sakit nggak? Kalau tahu apanya? Rahasianya. Ya, itu sederhana saja dalam kehidupan. Jadi Allah bukakan hakikat dari apa yang Allah perbuat, daripada apa yang Allah takdirkan atas seluruh makhluk, termasuk yang menyangkut diri kita sendiri. Kalau dikasih rahasianya, bahasa kita sehari-hari, dikasih hikmahnya, pasti kita akan bahagia. Jangankan diberi nikmat, jangankan diberi karunia, diberi musibat pun apabila Allah berikan rahasianya, hikmahnya, kita akan siap menjalaninya, bahkan kita akan ridho untuk menerimanya. Hati kita sampai ridho, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam doa, Allahumma raddini biqada'ik. Ya Rabb, berikan sifat ridho, batin yang ridho, hati yang ridho atas apa-apa yang kau tetapkan. Kenapa ridho? Karena Allah beritahu rahasianya, Allah beritahu hikmahnya. Inilah keajaiban hati. Jadi orang akan siap menjalani kehidupan karena Allah beritahu rahasia kehidupan. Ya, rahasia kehidupan Allah beri, dia akan istiqomah menjalankan ibadahnya walaupun tantangan dan rintangannya semakin besar, sebab rahasia Allah masuk ke dalam hatinya. Lihat, kalau lihat para sahabat berani berjuang sampai memperjuangkan dengan nyawanya, padahal cuma satu nyawa itu. Bi'angpusikum, jihad dengan diri,
mempertaruhkan nyawa yang cuma satu-satunya. Kenapa berani? Kenapa siap? Karena hatinya Allah bukakan, pintu hatinya Allah bukakan. Rahasia di balik jihad itu, rahasia di balik berjuang di jalan Allah itu, ada kemuliaan bagi kita. Kan ada satu kisah ini. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Ada satu sahabat, tadi kan saudara kita curhat nih. Curhat tadi. Curhat katanya masih, boleh nggak dibuka ini? Oh jangan, udah jadi nggak diterusin nih. Nah, tapi ada kaitannya dengan kisah ini nih. Seorang pemuda, sahabat, imannya kuat, jihadnya tangguh, kemudian dia memutuskan untuk menikah di hari itu. Ya. Nikah di pagi harinya. Di siang harinya Rasulullah SAW menggenderangkan perang untuk menghadapi musuh. Sebab dalam Islam itu tidak menyerang, tidak memulai, tapi bersifat defensif, menjaga, tidak ofensif, tidak menyerang, diserang, mempertahankan kebenaran. Maka dikumandangkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti sore siap bergerak pasukan di jalan Allah menuju medan perang. Tadi ada yang apa? Pemuda yang apa nih? Pengantin baru. Nah, kalau bapak-bapak ini bari ini. Mudah-mudahan pengantin barinya nggak baringung. Apa yang ada dalam hati sahabat pengantin baru itu? Dia putuskan ya, meninggalkan malam pertamanya. Nah, ini biar tambah semangat nih yang di depan ini. Meninggalkan malam pertamanya, justru yang dipilih adalah bergabung dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan agama dari serangan kafirin, untuk mempertahankan kebenaran. Maka kenapa bisa memilih jihad di jalan Allah? Ya, ketimbang harus apa? Ini udah paham dah, nggak usah dibahas. Nah. Ya, kecuali yang 17 tahun ke bawah, merem aja. Nah, si pemuda itu tampilnya bukan di belakang, tapi di front, di depan. Kenapa milih di depan? Nanti kan kalau mati, nggak bisa apa? Nggak bisa pulang menemui istrinya. Tapi malah di depan ini. Ternyata kolbunya, pintu hatinya Allah bukakan. Dengan semangat keimanannya menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Mata hatinya dibukakan oleh Allah. Allah perlihatkan rahasia di balik syahid, orang yang benar-benar mati syahid, sampai Allah perlihatkan akan dijemput oleh bidadari. Kira-kira bidadari surga yang turun ke bumi menjemput orang yang syahid di medan perang dengan bidadari yang ada di rumah, kira-kira cantikan yang mana? Subhanallah. Pantesan sahabat itu memilih medan perang, lebih baik syahid, sebab yang akan menjemput bidadari yang harum yang di rumah. Ya, ada kotornya. Ya. Tapi bidadari yang dari langit yang Allah turunkan, itulah yang menjadi dambaannya. Akhirnya si sahabat itu di front meninggal, statusnya syahid di hadapan Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan kabar gembira kepada sahabat yang lain. Allah perlihatkan si pemuda itu ketika meninggal di jalan Allah, Allah perlihatkan bidadari, bukan satu lagi. Yang di rumah cuma satu. Ini para bidadari turun dari langit, yang cantik luar biasa, yang jelita luar biasa, menjemput si syahid itu, si sahabat itu. Disampaikanlah kepada sahabat yang lain. Rasulullah SAW diperlihatkan itu.
Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Cahayati. Tema kita malam hari ini yaitu keajaiban hati. Baiklah, sebelum nanti saya baca SMS, ada yang mau bertanya silakan dari Oke. Baik, boleh berdiri dulu Kang. Namanya silakan diperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indran Azwari dari Santri Tarekat Al-Idrisiyah. Ya. Jadi setelah saya dipikir, Ya. Boleh. Curhat katanya. Ya. Syekh. Sama Syekh curhatnya, jangan sama saya. Oke. Oke. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi kalau wabarakatuh. tanggal muda nggak tenang gitu hidupnya. Kalau misalnya udah agak Tanggal tua galau. seperti itu. Silakan Syekh. Ya, baik. Ini santri sudah ada yang galau juga nih. Ada yang galau dalam belajarnya. Ya, memang itulah suasana hati. Ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita dengan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Nah, jadi bagaimana supaya hati kita itu terus ada dalam agama Allah? Sekali-kali keluar buru-buru, tetap lagi dalam agama Allah. Ya galau sedikit wajar, santri juga manusia. Nah, salah satu tipsnya, ya, bagaimana hati kita ini supaya selalu ada dalam agama Allah. Ya, hati ini perlu nutrisi, ya, perlu nutrisi. Nah, hati itu harus selalu dihidupkan. Yang akan menghidupkan hati kita adalah zikir kepada Allah. Ya, hati yang zikir kepada Allah, maka hatinya itu bergerak hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matsalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan hati yang hidup dengan zikir kepada Allah dengan hati yang mati nggak mau zikir kepada Allah, laksana orang yang hidup dengan yang mati. Jadi jauh beda sekali. Orang yang hidup bisa bekerja, bisa bermanfaat, tapi orang yang mati, jenazahnya, bisa berdiri nggak? Ya, bisa berdiri? Nggak bisa. Jangankan berdiri, ngedip aja nggak bisa. Begitulah hati yang hidup dengan zikir. Hatinya tuh hidup, bermakna, berenergi, ya, imannya subur. Jadi hidup hatinya dengan zikir kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, orang yang hatinya selalu zikir akan hidup. Nah, hati yang hidup tadilah yang akan menangkap makna-makna, hakikat-hakikat di balik hidup dan kehidupan di alam zohir ini. Di alam fisik ini ada alam metafisik. Di balik kejadian yang zohir ada sesuatu yang batin. Nah, kalau hati kita hidup, hidup ini menjadi bermakna. Jangankan nikmat-nikmat musibat pun penuh makna. Yang kedua, galau otomatis akan hilang deh. Sebab apa? Sebab orang yang hatinya banyak zikir kepada Allah, Al-Quran menyebut, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hati yang zikir kepada Allah akan tentram hatinya, tentram jiwanya. Jadi damai beserta Allah.
Tapi kalau yang ada dalam batinnya uang, uang, dalam hatinya hanya targetnya uang, hanya targetnya harta, pasti akan gelisah. Dokter. Ya, akan gelisah, akan kurang terus, akan terasa miskin terus, akan haus terus, akan gelisah. Tapi kalau hatinya bersandar kepada Allah, mengingat Allah, maka yang ada adalah ketenangan, ketentraman hati. Sudah cukup? Baik, ada lagi silakan yang mau bertanya. Yang lainnya yang di belakang barangkali sebelum saya bacain SMS. Ada? Oke, baik. Sebentar, mic-nya ini ke depan. Dikasih aja nanti. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Kurnia dari Cilolohan. Saya mau bertanya, Boleh. Tadi menyangkut masalah hati itu adalah alat untuk menghubungkan antara kita dengan Allah. Dan saya tadi mendengarkan di sana ada perkataan adalah operatornya. Dan yang saya tanyakan, gimana caranya supaya kita itu mencari operatornya itu yang benar-benar kuat untuk ada sinyalnya itu. Dan gimana caranya untuk mencarinya itu? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Betul, ini memang harus seperti itu. ya Kalau operatornya nih yang nyari gitu kemana gitu. sinyalnya yang antung Kuat, nih, betul. yang kuat. Ya baik, pemirsa ya Radar TV beserta jamaah yang hadir studio. Memang hati kita ini perlu ada yang membimbing. Ada satu kitab namanya Puyudotul Mawahibil Makiyah, karangan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an. Beliau menyatakan bahwa hati itu ada bapaknya. Jadi jasmani ada bapaknya, kolbu ada bapaknya. Jadi kalau kolbu kita tidak ada bapaknya, maka jadi yatim. Apa yang dimaksud dengan bapak ruhani atau bapak hati? Disebut Abu Ruh, bapaknya ruhani, atau disebut bapaknya kolbu atau pembimbing. Itulah bagi sekarang itu setelah rangkaian para nabi tiada, dilanjutkan oleh para ulama. Nah, para ulama lah sebagai murabbi ruh, pembimbing ruhani yang membimbing ruh kita supaya nyambung kepada Allah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Nah, maka ulama yang mana? Itu Imam Al-Ghazali saja sudah membagi ilmuwan atau ulama itu 3 klasifikasi. Ya, ringkasnya saja ada ulama akhirat, itu ulama akhirat itu yang benar-benar membawa risalah Islam yang sebenarnya, kemudian diajarkan kepada umat. Itulah pewaris para nabi. Ada juga ulama disebut ulama ilmuwan gitu, tetapi disebut namanya ulamanya itu ulama dunia. Apa ulama dunia? Jadi dengan ilmunya itu hanya sebatas ingin meraih keuntungan duniawi. Ya, dengan ilmunya itu, dengan lembaga pendidikannya dan yang lain-lainnya. Ini Imam Al-Ghazali yang membagi. Yang ketiga yang disebut dengan ulama su. Nah, ulama su ini ulama jahat. Ya, ulama jahat, jadi ilmunya salah. Dolun mudilun. Sesat menyesatkan, tapi disebut ulama, disebut ilmuwan ulama itu. Tetapi ilmunya salah, sesat menyesatkan. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi, yang aku takuti ulama su ini, lebih aku takuti daripada Dajjal. Dajjal tuh ada tandanya, tapi kalau ulama su ini seperti ulama. Ya, tampangnya seperti ulama, tapi hatinya busuk, kemudian sesat dan menyesatkan. Nah, tentu tadi dari operator yang kuat sinyalnya, ulama yang mana tadi? Ulama akhirat. Kalau kita mengklasifikasi seperti Imam Al-Ghazali. Ya, jadi itulah ulama akhirat yang menggantikan peran para nabi, yang membimbing umat supaya ruh atau kolbu umat ini selalu terbimbing, wusul menuju kepada Allah. Ya. Baiklah, kita bacakan SMS. Ini dari beberapa SMS. Saya baca yang pertama ini dari nggak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. hati ini bisa menghubungkan kita kepada Allah, apakah hati juga bisa menghubungkan kita dengan iblis?
Serem amat nih Ini pertanyaannya. Tadi mana ditanya dulu. Serem sebenarnya pertanyaan. Ya baik nih, yang bertanya nggak pakai nama ini. Maka karena nggak pakai nama, isinya serem ini. Tapi serem, tapi penting ini. Penting nggak? Penting. Nah tadi hati itu menjadi alat komunikasi kita dengan Allah. Kalau hatinya apa? Baik, ditempa dari makom ke makom tadi. Dan kemudian ya hatinya ada yang membimbing. Sebaliknya, apabila hati itu dibiarkan, tidak ada yang membimbingnya, tidak dilatih, tidak digali, dibiarkan begitu saja, maka hati tersebut ya, bukan ajaib, malah sebaliknya hina sehina-hinanya. Maka kalau hati yang kotor, yang gak diurus tadi, jadi yatim, ya, nggak ada yang membimbing, nggak punya bapak ruhani, maka kondisinya akan tercampakkan, keras. Kalau orang bilang nggak punya hati, gitu. Karena nggak punya perasaan, hatinya mati. Nah itu dalam pandangan ilmu tasawuf, maka kalau hati sudah banyak kotorannya, penyakitnya akibat nggak dirawat, penyakit batinnya tuh numpuk, ada hasad, ya, ada ujub, ada takabur, dan yang lain-lainnya. Seabreg penyakit kolbu, sebagaimana dalam awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Dalam hatinya ada satu penyakit, dibiarkan, maka akhirnya penyakitnya itu komplikasi. Ya, jadi tambah banyak penyakitnya itu karena dibiarkan. Nah, kalau hati kita penuh dengan penyakit hati, itulah menjadi pintu-pintu masuknya iblis dan setan. Jadi kalau hatinya kotor nggak diurus, yang ada malah penyakit-penyakit hati, maka penyakit hati itu adalah laksana pintu-pintu bagi masuknya iblis, bagi masuknya setan. Jadi iblis, setan tuh leluasa, mondar-mandir aja masuk ke dalam hati manusia. Kalau sudah masuk ke dalam hati manusia, tadi, maka iblis atau setan ini akan menggerakkan seluruh panca inderanya kepada keburukan dan kejahatan. Nah maka ini pertanyaannya, jadi hati di satu sisi menjadi komunikasi dengan Allah, dan sekaligus hati tersebut bisa menjadi alat pintu masuknya iblis atau setan masuk ke dalam hati kita untuk memperdaya kita dan menjerumuskan seluruh panca indera kita. Jadi tentu saja jawabannya bisa juga untuk menghubungkan hal-hal negatif gitu. Ya, jadi apabila tidak diurus, tidak dibimbing, maka hati itu justru menjadi sarangnya iblis, menjadi sarangnya setan karena ada pintu-pintunya di situ. Ya. Bukan alat lagi, 100 untuk regua, ditambahkan. Ya. Bukan alat lagi komunikasi dengan iblis atau setan, sarangnya. Bayangkan sarangnya, sarang hati manusia jadi sarangnya iblis, sarangnya setan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita. Baik, nanti kita kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita ambil kesimpulan dari perbincangan yang begitu panjang lebar, dan nanti juga terakhir kita seperti biasa akan berdoa untuk kebaikan kita bersama. Untuk itu tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Tidak akan berebut dengan jabatan. Justru harta, jabatan, dan segala yang Allah anugerahkan, dia akan bersifat amanah. Dia akan menjaganya, dia akan menjadikan itu semua menjadi ladang, menjadi sarana untuk mengabdi kepada Allah. Semakin diberikan banyak harta, Allah berikan jabatan, semakin mengenal Allah. Benar-benar itu semua dijadikan sarana untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keajaiban hati, sehingga kita bisa berjalan terus di jalan Allah. Tantangan dan rintangan Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Nah, keajaiban hati inilah kenikmatan yang hakiki, yang kenikmatannya itu akan semakin terasa
sepanjang perjalanan kita semakin dekat kepada Allah. Bahkan di ujung daripada kehidupan dunia sebelum melepaskan napas yang terakhir, maka disitulah Allah perlihatkan apa yang menjadi tempat kembalinya. Itulah puncak kenikmatan di alam dunia bagi yang hatinya diberikan keajaiban, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari kita di penghujung majelis ilmu ini kita bisa berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ilmu yang dibahas pada malam ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah-langkah kita ke tempat ini atau mendengarkan pemirsa dimanapun berada menjadi satu usaha untuk meningkatkan kualitas hati kita. Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, khudu wa tazallul di hadapan Allah. Kita akan munajat kepada Allah, kita akan meminta kepada Allah. Kita akan berusaha memohon kepada Allah. Maka oleh sebab itu hati yang tersambung kepada Allah lah yang akan didengar oleh Allah untaian harapan dan harapan hamba. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Rabb, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini, tetapkan hati kami ini selalu ada dalam agamamu. Bukakan hati kami, bukakan pintu hati kami, ainul basiroh kami, untuk merasakan, menikmati datangnya rahasia-rahasia Allah ke dalam hati kami. Allah bukakan hakikat di balik kehidupan ini, apa yang menimpa kepada diri kita dan apa yang terjadi dalam alam semesta ini. Ya Rob, sinarilah cahaya kami, sinarilah hati kami dengan cahayamu. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa mahabbatik. Ya Rob, sinari hati kami dengan cahayamu, cahaya makrifat dan cahaya kecintaan kepadamu. Ya Rob, bimbing langkah-langkah kami, sebab kami ada dalam penghujung kehidupan. Lembaran-lembaran kami isi dengan ketaatan, dengan ketakwaan ya Rob, sampai nanti menghembuskan napas yang terakhir. Mampuhkan kami ketika menghembuskan napas yang terakhir kalimah la ilaha illallah. Ya Rob, jadikan kematian kami nanti kematian yang husnul khatimah. Engkau tetapkan keimanan kami dalam hati. Engkau perlihatkan tempat kami ketika kami akan menghembuskan napas yang terakhir. Engkau perlihatkan amal-amal kebaikan kami. Engkau perlihatkan surga yang kami dambakan untuk kami yang semua ini ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, itu dia akhir perjumpaan kita di Cahaya Hati episode malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih juga untuk para musami yang telah hadir di sini, dan insya Allah di minggu ketiga setiap bulannya kita akan hadir dengan membahas tema-tema yang berbeda tentu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Hilmi Pramudia. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 As-salatu was-salam